Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Hermin dalam pembelajaran tematik hari ini. Anak-anak bagaimana kabarnya? Baik, oke. Ibu Hermin juga dalam keadaan baik. Ibu Hermin berharap kita semua selalu baik-baik, sehat, dan bahagia. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima pada hari ini. Engkau beri nafas kehidupan, kesehatan, sehingga pada hari ini kami dapat berjumpa kembali dengan ibu guru kami untuk belajar bersama. Berkati kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita awali pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran 1. Pembelajaran kita hari ini diambil dari buku pemerintah tema 5, juga dari e-book ya, buku Tarakanita. Kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Anak-anak, nanti setelah pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan dapat bermain peran dengan melatih ungkapan dengan menggunakan bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Bermain peran itu diperankan. Nah, dalam mengungkapkan kata maaf. Jadi bercakap-cakap, berpasangan. Yang PTMT berpasangan dengan teman, yang di rumah berpasangan dengan anggota keluarganya masing-masing. 2. Anak-anak dapat mengukur satuan benda dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Yang ketiga, anak-anak dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam tarian sederhana. Nanti gambar anak-anak melakukan gerak anggota tubuh anak-anak menggunakan pakaian olahraga, tapi itu bukan berolahraga, tapi memperagakan gerak tari supaya lebih enak. Jadi dia menggunakan pakaian olahraga. Nah, anak-anak kita akan memulai subtema ketiga ya, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran pertama. Nah, ini ada gambar Benny dan teman-teman sedang bermain gobak sodor. Ya, hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Lalu Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan kembali. Jadi anak-anak, jika ada teman yang bersalah meminta maaf, kita harus segera memaafkan. Begitu juga kalau kita merasa bersalah, kita juga harus segera meminta maaf. Supaya keadaan tetap nyaman, tetap tenang, sehingga kita semua bisa hidup rukun. Nah, ini Benny. Nah, apa isi cerita di atas? Cerita tadi isinya adalah, Benny sedang bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Ketika bermain tanpa sengaja, Benny menyenggol Udin sampai jatuh. Terus Benny meminta maaf kepada Udin, bukan kepada Benny. Ini salah ketik. Masa Benny meminta maaf kepada
kepada Beni. Yang benar Beni meminta maaf kepada Udin, bukan kepada Beni, ya. Bacalah percakapan berikut. Beni bermain. Nah, ini ketika bermain, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun meminta maaf kepada Udin. Nah, perankan bersama temanmu. Nih contohnya ya, nanti ketika bermain peran, ini contohnya. Ini yang berperan sebagai Udin mengatakan, yang berperan ini sebagai Beni ya, bukan Udin. Beni mengatakan, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Kemudian yang berperan sebagai Udin menjawab, tidak apa-apa Beni, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lalu yang berperan sebagai Beni bilang, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Yang berperan sebagai Udin menjawab, wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Sebutkan peristiwa yang terjadi tadi. Peristiwa dalam percakapan Beni dan Udin itu tadi yang terjadi apa ya? Iya, yang terjadi adalah Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Apa yang diucapkan Beni kepada Udin? Karena nggak sengaja tadi, terus apa yang diucapkan Beni? Ya, Beni mengucapkan ini, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Kenapa Beni minta maaf sama Udin? Ayo coba kenapa? Nah, karena Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Siapa yang memaafkan? Yang memaafkan karena Beni minta maaf, ayah minta maafnya kepada Udin. Tentu yang memaafkan adalah Udin. Anak-anak juga begitu, kalau ada teman minta maaf, anak-anak harus bersedia untuk memaafkannya. Nah, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Jika anak-anak, kalau kita minta maaf sama orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang santun, tidak keras-keras, tidak sambil teriak-teriak. Nah, setiap kalimat permintaan maaf memiliki makna atau maksud atau arti. Ayo kita bersama mempelajari tentang makna kalimat permintaan maaf. Nih, ini ada pernyataan ya. Ini ada yang bilang, Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, yang berkata begitu adalah Doni. Nah, pertanyaannya, siapa yang meminta maaf? Kan tadi kata Doni, berarti yang mengucapkan adalah Doni. Tentu yang meminta maaf adalah Doni. Doni meminta maaf kepada siapa? Tadi yang di awal, Tini maafkan aku ya. Berarti Doni meminta maaf kepada Tini. Mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Nah, itu di bacaan tadi, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu. Jadi Doni meminta maaf kepada Tini karena Doni tidak bisa datang di pesta ulang tahunnya Tini. Nah,
Jadi kalimat minta maaf di atas bermakna atau maksudnya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Contoh yang kedua, nih. Fani, maafkan aku ya, sudah menghilangkan bonekamu. Ucap Rani. Nah, Rani mengucapkan kalimat permintaan maaf kepada Fani. Nah, siapa yang meminta maaf? Karena yang mengucapkan Rani berarti yang meminta maaf Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Tadi nama teman di awal disebutkan Fani. Berarti Rani meminta maaf kepada Fani. Mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Karena Rani sudah menghilangkan bonekanya. Jadi kalimat minta maaf di atas maknanya atau maksudnya adalah Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan boneka Fani. Nah, Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang penggaris atau panjang pensil adalah 8 cm karena itu pangkal pensilnya sejajar dengan angka 0 dan ujungnya lurus atau sejajar dengan angka 8. Berarti panjang pensilnya adalah 8 cm. Mari mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Nah, kita akan mengukur ballpoint atau sekarang disebut pena. Pangkal pena itu sejajar dengan angka 0 dan ujungnya sejajar dengan angka 14. Artinya panjang ballpoint adalah 14 cm. Kemudian ini kita akan mengukur panjang ikan. Nah, ini kepala ikan atau pangkal ikan itu sejajar dengan angka 0. Sedangkan ekornya sejajar dengan angka 20. Artinya panjang ikan itu atau berarti panjang ikan itu adalah 20 cm. Nah, anak-anak, bagaimana jika benda yang kita ukur ini panjangnya lebih dari penggaris? Nah, kalau benda yang kita ukur ini panjangnya lebih dari penggaris, maka kita bisa mengukur menggunakan meteran. Jika panjangnya lebih dari penggaris ya, kita menggunakan meteran. Boleh meteran yang untuk kain, plastik, boleh meteran roll itu berbentuk roll. Nah, ini 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Ini hanya mengingatkan kembali yang kemarin. Sama caranya ya. 3 meter dikali 100 sama dengan 300. Bisa juga menggunakan cara ditambahkan 100-nya ditambahkan sampai 3 kali. 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Jika kebalikannya bagaimana? Jika kebalikannya misalnya 300 cm sama dengan titik-titik cm. Caranya, nah 300 punya 02, 100 juga punya 02. Sama-sama dicoret, 300 dicoret 0-nya 2, 100 dicoret juga 2. Tinggal 3 dan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, anak-anak kalau merubah yang ratusan dari cm ke meter itu tinggal dihilangkan 0-nya 2. 22. Jadi kalau 400 ya 4 dibagi 1 karena 0-nya yang 400 sudah dihilangkan, yang 100 sudah dihilangkan. Jadi 4. Begitu ya nak ya. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Jika berhasil, Benny selalu mengekspresikan dengan gerakan berikut. Nah, ketika Benny dan Udin itu bermain gobak sodor, pada saat istirahat, dia juga memperoleh
kemenangan dan dia ekspresikan kemenangan itu dengan berbagai gerakan. Contohnya, nih contoh Benny, dia menang, dia ekspresikan kemenangannya dengan melambaikan salah satu tangannya ke kiri ke kanan dilambaikan. Ekspresi yang kedua, ekspresinya adalah dengan melambaikan salah satu tangannya ke depan ke belakang, bukan kiri kanan tapi depan belakang. Tetapi kalau itu diekspresikan atau dilambaikan dari awal, pertama ke kiri kanan, kedua ke depan ke belakang, jika diiringi musik, gerakan-gerakan itu akan menjadi sebuah tarian sederhana. Ekspresi berikutnya anak-anak, nih. Yang pertama ekspresinya mengayunkan tangan, kedua-duanya kanan kiri, diayunkan ke depan, lalu ke atas dan ke belakang. Nah, depan, atas, belakang, kembali lagi ke atas, ke depan. Begitu diulang-ulang. Nah, gerakan setelah sampai ke belakang, lalu diangkat tangannya ke atas dan diputar-putar. Dibuat gerakan melingkar tangannya. Nah, gerakan itu kalau dilakukan secara berulang-ulang dan diiringi dengan iringan musik atau lagu, itu akan menjadi sebuah gerak tari sederhana yang indah. Jadi hanya gerakan-gerakan sederhana tapi dilakukan secara berulang-ulang. Itu akan menjadi sebuah tarian. Biasanya kalau yang ekspresi yang paling belakang, tangan di atas, diputar melingkar, itu biasanya disertai pinggulnya juga ikut diputar-putar. Nah, itu dengan musik akan menjadi gerakan yang sangat indah. Itu contoh gerakan sederhana. Gerakan ekspresi kemenangan jika dilakukan berulang-ulang dan diiringi musik akan menjadi sebuah tarian sederhana. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak akan menerima tugas dari sekolah. Terima kasih anak-anak semua sudah melihat video, mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ibu berpesan juga kerjakan dengan baik pula tugas yang dikirimkan dari sekolah. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas pendampinganmu, atas bimbinganmu, pada hari ini selama kami berproses bersama Ibu Guru dalam pembelajaran tematik. Tuhan, kami masih mohon berkat-Mu dalam kami mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Terangilah hati serta pikiran kami agar kami dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan memperoleh hasil yang baik pula. Terima kasih Tuhan, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, selamat siang, selamat belajar, selamat bertemu kembali di hari esok. Dadah.